Ada banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, alasan utama bagi kita sebagai orang percaya, mengapa kita harus percaya pada Yesus. Pertama adalah, Yesus adalah jalan keselamatan yang Allah sediakan. Masalah terbesar manusia bukan hanya penderitaan atau kekurangan, tetapi dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Tidak ada usaha manusia, yaitu perbuatan baik, agama, atau moralitas yang sanggup menyelesaikan masalah dosa. Yesus datang sebagai inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Ia mati di kayu salib sebagai korban penebusan dan bangkit mengalahkan maut. Karena itu, keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di sana ada kalimat yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Alasan yang kedua adalah, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus tidak mengajarkan jalan kebenaran. Ia adalah kebenaran itu sendiri. Ia dengan tegas menyatakan bahwa hanya melalui Dia manusia dapat datang kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini bukan sikap eksklusif manusia, tetapi klaim ilahi Yesus sendiri. Jika klaim ini benar, maka percaya kepada Yesus bukan pilihan tambahan, melainkan suatu keharusan. Alasan yang ketiga adalah Yesus menyatakan siapa Allah sesungguhnya. Manusia sering memiliki gambar Allah yang keliru, jauh, kejam, atau tidak peduli. Namun di dalam Yesus kita melihat Allah yang mengasihi, mengampuni, dan mencari manusia yang hilang. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kasih Allah yang terlihat nyata, karakter Allah yang dapat disentuh dan dikenal. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Alasan yang keempat adalah, Yesus memberi hidup yang baru, bukan hanya hidup yang lebih baik. Percaya kepada Yesus bukan sekedar agar hidup lebih lancar, tetapi agar manusia mengalami kelahiran baru. Yaitu dari mati rohani menjadi hidup, dari manusia lama menjadi ciptaan baru, dari hamba dosa menjadi anak Allah, orang-orang yang sudah dimerdeka. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Alasan yang kelima adalah, Yesus satu-satunya yang mengalahkan maut. Semua tokoh besar dunia mati dan tetap dikubur. Yesus mati tetapi bangkit kembali. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Ia berkuasa atas maut, janji hidup kekal itu nyata. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Alasan yang keenam adalah, Yesus memberi kepastian hidup kekal. Percaya kepada Yesus memberi jaminan, bukan keraguan. Bukan semoga masuk surga, tetapi keyakinan berdasarkan janji Allah. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi, alasan utama percaya kepada Yesus Kristus adalah karena hanya Dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Dia yang menyatakan Allah dengan sempurna. Hanya Dia yang mati dan bangkit untuk memberi hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus bukan sekedar menerima ajaran, tetapi menyerahkan hidup kepada pribadi yang hidup dan berkuasa menyelamatkan. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.